Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila, NIM 2086206026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah tanda bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri dan berdaulat. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna dan hakikat bagi bangsa Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sebelum merdeka, wilayah Indonesia atau Nusantara diduduki oleh bangsa-bangsa asing, mulai dari Belanda hingga Jepang. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal harganya. Perjuangan menuju kemerdekaan tentunya memiliki makna mendalam yang dapat diambil hikmahnya oleh generasi sekarang. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 19 Agustus 1945. Akibatnya 14.000 orang penduduk Jepang mengalami korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu dan Jepang pun membebaskan Indonesia. Peristiwa yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Bukana dan Darwis mendesak golongan 2 Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang, 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan muda pada 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik. Yang keempat, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Mawardi, pimpinan barisan pelopor. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pengasaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi namun ditolak. Akhirnya Muhammad Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Indonesia memang memiliki sejarah yang panjang untuk mencapai kata merdeka.
dan melalui proklamasi menjadi penanda bahwa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajahan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dapat membawa perubahan besar bagi nasib bangsa. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki arti penting dalam diri negara Indonesia, dan ketika memahami makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia akan menumbuhkan semangat patriotisme pada negara ini. Makna proklamasi bagi kemerdekaan Indonesia yang pertama, tanda lahirnya NKRI. Setelah proklamasi, wilayah jajahan Hindia Belanda langsung segera diakui sebagai bagian dari NKRI. Proklamasi menjadi tanda lahirnya sebuah negara di mana konstitusi, pemerintahan, dan wilayah disahkan setelahnya. Yang kedua, tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah dari lahirnya bangsa Indonesia. Proklamasi ibarat tiang utama perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga martabatnya. Proklamasi juga menjadi penanda penderitaan rakyat akibat penjajahan telah berakhir. Yang ketiga, sebagai awal perjuangan baru. Melalui proklamasi, Indonesia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan menyatakan kemerdekaan, Indonesia memiliki tantangan baru untuk membangun dan mensejahterakan bangsanya. Perjuangan bangsa Indonesia tidak selesai begitu saja setelah proklamasi. Masih banyak visi dan misi yang harus dijalankan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Yang keempat, kemerdekaan secara de facto. De facto merupakan istilah yang berarti kenyataan atau fakta. Ini berarti bahwa Indonesia telah secara nyata merdeka dan dapat dibuktikan secara nyata pula. Proklamasi menjadi pernyataan de facto kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto, Indonesia kemudian mendapatkan pengakuan de jure atau pengakuan secara hukum tentang status kemerdekaannya. Yang kelima, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Sebelum merdeka, status Indonesia dianggap sebagai negara jajahan. Negara jajahan ini biasa dianggap rendah dan tidak memiliki banyak hak. Dengan proklamasi, negara Indonesia menghilangkan status negara jajahannya dan berubah menjadi negara bebas dengan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Yang keenam, bentuk kedaulatan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan ini membuat Indonesia menjadi negara sendiri yang memiliki pemerintahan, hukum, dan tidak terikat dengan negara penjajah manapun. Proklamasi juga sebagai dasar bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya, hakikat proklamasi kemerdekaan dijadikan juga sebagai penanda bahwa bangsa Indonesia berhak menjalankan kehidupan sendiri atau tanpa campur tangan bangsa lain, dan bebas menentukan nasibnya sendiri demi masa depan NKRI. Selain itu, proklamasi dianggap sebagai acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menerapkan segala tata hukum kenegaraan. Dengan kata lain, hal yang paling fundamental Indonesia ketika menjalankan pemerintahannya berawal dari cita-cita atau nilai yang tercantum dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Arti proklamasi kemerdekaan bagi dunia luar. Yang pertama, bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Yang kedua, wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antarbangsa di dalam hubungan internasional. Arti penting proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia. Yang kedua, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan diperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat,
bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. Yang kelima, dengan berdirinya negara baru ini, maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. Yang keenam, norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Yang ketujuh, negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu yang pertama, siap sedia membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam ataupun luar. Yang ketiga, menolak campur tangan atau intervensi asing. Yang ketiga, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya, melestarikan budaya bangsa yang beragam dan perlu mencatat teladan dari para pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan karena mereka bersatu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.